Ya Habibi ya Muhammad. Bagaimana menyikapi lelah hidup miskin, kerja keras tapi selalu pas-pasan. Tidak dipungkiri ibadah butuh harta. Itu bagaimana cara menyikapi kehidupan seperti ini, Habib? Mungkin. Tafadhali Habib Ali Zainal Abidin. Nah, teringat kepada kata-kata Syekh Muhammad Sya'rawi rahimahullah yang menafsirkan tafsir Sya'rawi. Beliau ada mengatakan bahwa yang penting pada kehidupan dan hasil rezeki yang dicari itu adalah keberkatannya. Itu yang paling penting. Artinya begini, kadang-kadang ada orang dikasih rezeki pas-pasan, seperti tadi yang bertanya ya. Rezeki yang pas-pasan itu digunakan untuk keperluan yang cukup keperluannya selama 1 bulan, tapi dia dijaga oleh Allah dari penyakit, dijaga dari musibah, berbandingkan orang yang mungkin gajinya lebih, tapi macam-macam yang menimpa sama dia karena tidak ada barakah. Yang paling penting dalam kita mencari rezeki, kalau dapat pas-pasan, itu pun juga itu yang perlu untuk dicari adalah keberkatan pada rezeki. Yang kedua, yang perlu kita fahami juga bahwasanya Allah itu Maha Karim dan Maha Pemurah. Kekayaannya tidak berpenghujung. Kalau memberi tidak peduli sebanyak mana pemberian yang akan diberi. Tidak ada sifat pemurah pada seseorang yang lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah itu Maha Pemurah dan mustahil Allah itu bakhil, maka tidak mungkin seseorang itu dijadikan miskin karena Allah tak mau bagi kepada dia. Melainkan orang itu miskin karena Allah mahu kebaikan kepada dia dalam kemiskinannya. Dia contohnya seperti ini. Ada satu orang dulu ya, datang kepada baginda Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya." Kata Nabi, "Galilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquh." Kamu dapat rezeki yang cukup lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu untuk menunaikan tanggung jawabnya, karena setiap nikmat itu ada pertanggungjawaban syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun paksa lagi, doakan saya supaya jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah, saya akan berinfak, macam-macam. Kata Nabi, sedikit kamu bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu untuk pikul. Sampai 3 kali. Karena dia memaksa, tidak mahu ridha dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi, Nabi doakan. Sampai dia pun punya kambing, beli kambing jantan dan betina, kemudian kambing itu beranak pinak jadi banyak. Jadi orang itu sudah disibukkan dengan kambingnya dibandingkan dengan menghadiri ibadah sholat jamaah bersama dengan baginda Rasulullah, sehingga ketika tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, dia pun sudah mulai bakhil untuk mengeluarkan zakat itu. Tengok gimana, janjinya dulu kalau kaya mau begini. Allah kasih, akhirnya dia pun tidak tunaikan apa yang dijanjikan. Akhirnya turun firman Allah dalam surat At-Taubah menceritakan tentang orang ini yang menjanji kalau dia mampu akan bersedekah, tapi kalau sudah diberi kekayaan dia tidak bersedekah, bahkan zakatnya pun dia pun tidak tidak ditunaikan, karena dipikir orang kalau zakat ini kalau kambingnya 40 ekor hanya keluarkan 1. Tapi kalau kambingnya 40.000, maka yang dikeluarkan pun juga akan menjadi banyak. Jadi zakat itu semakin banyak uang yang kita punya, maka peratusannya akan kelihatannya 2,5% pada zakat harta. Tapi kalau ada 1 miliar, 1 triliun, ya jadi puluhan juta atau ratusan juta. Jadi di dalam menghadapi kehidupan yang susah ini,
hendaklah kita yang pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu adalah rezeki yang paling baik dan paling berkat bagi kita. Yang kedua, jangan putus asa untuk berusaha dan mengharapkan mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bantulah untuk mencari rezeki yang lebih banyak, lebih barakah dengan banyak beristighfar dan juga membaca surat Waqiah pada setiap hari. Yang kelima, sikapilah kehidupan yang susah ini sebagai tanda kebaikan yang Allah mahukan kepada dia daripada memiliki lebih namun dia tidak selamat daripada kekayaan yang dimilikinya. Dan ketahuilah bahwa kehidupan baginda Rasulullah SAW pun juga susah. Semiskin-miskin kita tidak pernah berhadapan kesusahan seperti kesusahan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau di dalam riwayat dinyatakan kalau di rumah Nabi ini muncul 3 kali anak bulan, tidak ada api yang menyala di rumahnya. Yakni selama 3 bulan tak ada apa yang dimasak di rumah Nabi. Ditanya kepada Siti Aisyah, kalau begitu apa yang dimakan? Katanya korma dengan air. Selama 3 kali muncul bulan sabit itu hanya makan korma dengan air saja setiap hari. Kita kalau setiap hari makan nasi gulai, 1 hari pagi gulai, siang gulai, malam gulai, ya lama-lama bosan. Ini Nabi selama 3 kali muncul anak bulan hanya korma dengan air. Ini menggambarkan betapa susahnya Nabi. Orang yang berhadapan dengan kesusahan, lihatlah kesusahan yang lebih pada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang diberi kemampuan lebih, janganlah bakhil. Bantu orang-orang yang susah supaya dengan membantu orang yang susah, Allah bantu urusan kita. Allahu a'lam. Masya Allah. Bisa kita ambil khulasah, ada di situ 3 dari Habib Ali ini. Pertama, ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kedua, husnudzan, bahwa itu keadaan itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Yang ketiga ada amalan tadi. Ada amalan zahir ikhtiar dan amalan batin. Surat Waqiah, salat duha. Mungkin satu amalan batin untuk menyempurnakan acara ini. Nabi SAW pernah didatangi seseorang sahabat dan yashtaqi an dhiqil ma'isyah, mengeluh atas sedikitnya harta. Kemudian beliau memberikan amalan, yaitu idza dakhaltal manzil, kalau kamu masuk ke rumahmu, fasallim ala ahlik, ucapkan salam, assalamualaikum. Itu mengundang berkah rezeki. Wa illam tajid ahadan fasallim alai. Kalau kamu tidak menemukan orang, rumahmu kosong, maka sholawatlah kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Thumma qra'il ikhlas salasan. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali. Salam, ketika masuk rumah, salam, sholawat, baca surat Al-Ikhlas sebelum bicara. Diamalkan oleh sahabat ini. Tidak lama Allah buka rezeki untuk dia, menjadi orang kaya dan berkah. Dan perawi hadis ini mengatakan bukan hanya dia yang kaya, berkah sunnah Nabi ini yang dia amalkan, tetangga-tetangganya semuanya dibawakan rezeki menjadi orang kaya semua berkat satu orang yang amalkan. Mudah-mudahan rezeki kita barokah.